warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Tumafira, biasa dipanggil Tasya. Saya dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya membuat video tugas akhir saya pada mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak dengan dosen pengampu Ibu Faizatul Faridi, SPDI, MPD. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori Erik Erikson. Tahukah kalian siapakah Erik Erikson? Nah, mari saya jelaskan. Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di selatan Jerman. Erikson meyakini bahwa ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang entah siapa namanya, dan ibunya bernama Carla Abrahamsen yang merupakan seorang wanita Yahudi. Jadi Erikson lahir dalam keadaan keluarga dengan orang tua tunggal. Nah, di situ Erikson penasaran, siapa sih ayahnya? Awalnya Erikson yakin bahwa ayahnya tuh bernama Dr. Tinder Hamburger yang merupakan suami ibunya yang sekarang. Namun Erikson tidak melihat kemiripannya sama Dr. Tinder. Akhirnya ibunya berbohong bahwa ia adalah anak dari Velder Slomasen yang merupakan suami pertama ibunya. Namun Erikson masih tidak percaya. Kenapa? Karena Erikson tahu bahwa ibunya berpisah dengan suami pertamanya 4 tahun sebelum Erikson lahir. Nah, akhirnya Erikson meyakini bahwa ia adalah anak dari bangsawan Denmark yang berbakat seni. Erikson dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya. Namun Erikson terus mencari identitas ayahnya sepanjang hidupnya. Ia juga hidup dengan berpindah-pindah. Terjadi banyak hal dalam setiap perjalanannya. Ia sempat bekerja di beberapa tempat sebagai peneliti pengajar di sebuah sekolah baru di Wina. Di sana ada seseorang bernama Anna Freud yang merupakan atasannya sekaligus psikoanalisisnya. Dan dengan izin Anna, Erik menikah dengan John Searson, seorang wanita penari seniman dan guru kelahiran Kanada. Nah, Erikson akhirnya memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Setelah menjalani kehidupannya yang begitu panjang, Erikson wafat pada 12 Mei 1994 di usia 91 tahun. Jika ditanya siapakah Erikson itu, ia sendiri mungkin tidak dapat menjawabnya, namun dapat dilihat dari perjalanannya, Erikson adalah sosok yang cerdas yang menyusun banyak buku, memberikan kuliah, dan menulis esai. Nah, selanjutnya teori psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir sama dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Nah, kalian udah pada tahu belum apa-apa saja sih 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson? Pada tahap pertama ada trust versus mistrust, lahir sampai 18 bulan. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Menurut Erikson, pengharapan adalah keyakinan yang bersifat menetap akan kemungkinan dicapai hasrat-hasrat kuat.
Tahap pertama kehidupan ini merupakan tahap ritualisasi atau nominus, yaitu perasaan bayi akan kehadiran ibu, dalam hal ini pandangannya, pegangannya, sentuhannya, atau pangkuannya atas dirinya. Apabila pengasuh berhasil memberikan makan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa dipercaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan atau hope. 2. Tahap otonomi versus rasa malu, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Di tahap ini, keterampilan fisik anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka mulai melakukan tindakan dasar sendiri yang membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai. Dengan memberikan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi. Jika tahap ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Adapun contoh keterampilan yang bisa dilakukan pada tahap ini seperti toilet training. 3. Tahap inisiatif versus rasa bersalah, usia 4 tahun. Tahap ketiga perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Ini adalah fase yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan dan menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. 4. Tahap ketekunan versus rasa rendah hati, usia 5-12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan rasa rendah hati. Selanjutnya, tahap identitas versus kebingungan, usia 12-18 tahun. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri, akan terus mempengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seseorang. Mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahap ini menyebabkan rasa tidak aman, bingung tentang diri mereka sendiri, dan masa depan. Yang keenam, keintiman versus isolasi, usia 18-40 tahun. Fase ini berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. Yang ketujuh, generativitas versus stagnation, usia 40 hingga 65 tahun. Berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care, mulai dari melihat anak tumbuh dewasa hingga merasa dekat dengan pasangan adalah bagian penting dari tahapan ini. Yang terakhir, tahap integritas versus keputusasaan, usia 66 tahun. Tahap terakhir dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah integritas versus keputusasaan. Tahap ini mulai dari usia 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang.
Selama tahap ini, seseorang akan merefleksikan kehidupan dan pencapaian mereka, serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Menurut Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang memiliki rasa bersalah atas hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Maka hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukan di masa mudanya akan siap menghadapi akhir hidupnya dengan damai. Adapun kesimpulan dari 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, teori Erik Erikson adalah teori perkembangan manusia yang terkenal dengan konsep 8 tahapan perkembangan psikososial. Setiap tahap ini menyoroti konflik yang harus diatasi individu untuk mencapai perkembangan yang sehat. Perkembangan individu yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengatasi konflik psikososial pada setiap tahap kehidupan mereka. Proses ini membentuk identitas dan kesejahteraan psikologis individu sepanjang hidup mereka. Hanya sekian pemaparan materi dari saya tentang 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.